If I got Jesus, I got all that I could ever need. Bapa, ajar kami untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar firman itu yang menggerakkan hidup kami, agar hidup kami tetap dalam perkenanan Tuhan. Bicara bagi kami akan kebenaran firman-Mu hari ini, dan beri kami kekuatan untuk melakukannya Tuhan. Supaya kami jadi orang-orang yang bukan hanya mendengarkan firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, silahkan duduk. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, walaupun ada masalah tetap luar biasa. Iya, saudara, hari ini tema firman Tuhan adalah ya, hidup menolong sesama. Jadi yang namanya menolong orang lain itu memang sudah menjadi bagian atau ciri khas dari kehidupan orang Kristen. Galatia pasal yang ke-6 kita baca, ayat firman Tuhan terambil dari Galatia pasal 6, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat saya pengen kita baca. Galatia 6 ayat 2 sampai ayat yang keempat, baca bersama. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, maka ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudara, firman Tuhan ini berkata, ya, bahwa kita ini harus bertolong-tolonglah dalam menanggung beban. Kenapa kita harus hidup saling menolong? Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Jadi memang sebenarnya kita diciptakan ini sebagai makhluk sosial. Jadi yang namanya sosial itu pasti suka menolong. Jadi kalau ada orang yang gak suka sosial, nah mungkin dia bukan manusia. Karena makhluk kita ini diciptakan manusia sebagai makhluk sosial, ya, yang dimana kita ini nggak bisa hidup sendiri dan memang naluri di dalam hati kita itu memang ya menolong, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu nggak bisa dipungkiri, saudara. Justru kalau ada orang Kristen yang nggak suka nolong orang, nah ini perlu dipertanyakan. Karena kita dicipta serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya ketika Tuhan Yesus datang, hidup kita ini dibaharui dan gambar diri Allah di dalam diri kita dipulihkan. Orang yang menerima karya kematian Kristus itu dia gambar dirinya dibaharui. Makanya kalau ada orang menyebut dirinya Kristen, percaya Yesus, tapi dia nggak suka nolong, nah ini gambar dirinya belum dibaharui. Amin. Jadi saudara mengerti sampai di sini ya. Kenapa kita harus menolong orang? Ya karena memang kita diciptakan sebagai makhluk yang sosial. Karena kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah Tuhan itu sukanya nolong. Kalau saudara ditolong Tuhan seneng gak? Saudara nolong orang lain seneng gak? Insya Allah. Ya. Jadi memang sebenarnya ya pada hakikatnya seperti itu, saudara. Ya, tapi yang namanya apalagi dengan kehidupan sekarang ini, akhir zaman, firman Tuhan berkata, kasih manusia akan semakin tawar, ya pudar. Karena kita ini sibuk memikirkan kepentingan kita pribadi-pribadi. Ya, kalau kita lihat sekarang di media sosial, saudara, banyak hati nurani orang tuh yang sudah mati. Ya, sekarang kalau ada orang disiksa, istrinya dipukul, nggak ada yang nolongi. Di syuting malah semua rame-rame ambil HP buat dijadiin konten. Kan berapa kali kita lihat anak-anak dibully, di sekolah dipukul. Itu teman-temannya gak ada yang nolong, semua ikut malah syuting. Ya dari sini kita melihat bahwa memang hari-hari ini kehidupan manusia di akhir zaman, sesuai yang firman Tuhan berkata, orang akan kehilangan kasih itu menjadi tawar. Ya karena akhir zaman memang. Tapi kita yang sudah diciptakan dalam Kristus tidak boleh seperti itu, saudara. Yang pertama, kenapa kita harus menolong orang lain, saudara? Dikatakan di sana, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Karena apa? Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi soal masuk surga tunggu dulu. Ya, tunggu dulu saudara. Karya keselamatan diberikan gratis bagi semua orang yang mau terima Tuhan Yesus. Tapi untuk ke surga, maaf. Ya, enggak semua. Hanya mereka yang memenuhi hukum Kristus. Karena ada aturannya saudara. Contoh, orang mau sekolah di Australia. Dia urus visa, urus izin, urus semua. Sudah bisa berangkat belum? Ya, kalau sudah dapat izin, sudah ikut semua syarat, sudah ada tiket, sudah semua bisa berangkat? Bisa. Untuk tinggal di sana, sudah jamin dia bisa tinggal di sana? Belum. Kenapa? Dia harus ngikuti aturan yang berlaku. Kalau sampai di sana dia hidup sakarepnya sendiri, ya nggak bisa. Kalau dia bawa gaya hidup Indonesia ke sana, lampu merah diterjang, ya berapa kali kau bikin pelanggaran, kau orang baru di sana, nggak bisa begitu saudara. Ya, kalau kita masuk ke satu negara, apalagi kita orang baru, maka kita harus menyesuaikan aturan dan hukum yang berlaku. Ya, di luar negeri itu kalau di Indonesia kau bunuh anjing, kau pukul anjing, biasa, enggak apa-apa. Tapi di luar negeri enggak bisa begitu. Ya, saya di Amerika orang bilang gini, Bu, di sini kalau ibu pelihara anjing, ibu enggak bawa anjing itu jalan-jalan seminggu sekali, ibu bisa dipenjara kalau ada yang laporin. Di Indonesia begitu enggak? Kagak. Mau anjingmu kau mau bawa jalan, mau kau pukulin, enggak ada juga yang mau. Itu namanya aturan yang berlaku. Semua ditawarkan karya keselamatan gratis. Terima Tuhan Yesus, kamu diselamatkan, ayo. Tapi untuk mempertahankan keselamatanmu ini, kamu harus ikut hukum yang berlaku. Menjadi warga kerajaan Allah, makanya dikatakan kita harus berubah, nggak boleh sama lagi. Kita harus menghidupi karakter dan hukum Kristus. Nggak bisa seenak-enaknya kita saudara, dideportasi. Kalau udah dideportasi, nggak bisa masuk negara itu. Di blacklist namanya. Itu negara aja, apalagi surga itu bukan untuk orang sembarangan. Amin. Kenapa kita harus saling tolong-menolong dengan orang lain? Karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Cara untuk menolong atau berbuat baik itu banyak sekali saudara. Nah orang Kristen ini banyak yang kebablasan. Dia pikirkan saya udah selamat. Dan saya selamat bukan karena perbuatan baik saya. Jadi saya nggak usah berbuat baik juga saya sudah. Nah itu pikiran orang Kristen. Kalau di agama yang lain, untuk bisa selamat harus berbuat baik. Makanya mereka berusaha untuk mengumpulkan ya semua amal kebaikan. Ini suami saya berbuat baik ini. Nah, tapi kalau kita juga selamat dengan karena berbuat baik, juga itu nggak benar. Karena keselamatan itu anugerah. Tapi kalau kita sudah terima anugerah, lalu kita nggak berbuat baik, itu juga salah. Nggak selamat juga. Karena itu dikatakan kerjakan keselamatan itu harus dikerjakan. Bukan tidak dikerjakan. Kita berbuat baik itu sebagai satu wujud. Kita ini sudah diubahkan, dikembalikan ke gambar diri Tuhan yang asli. Dan untuk berbuat baik itu banyak tuh saudara. Misalnya bayar parkir berapa? 5.000, kasih 10.000, amin. Ini mukanya langsung berubah semua nih. Ya, yang ada parkirnya berapa? 2.000, balikin ya 3.000, ditungguin. Dengan menolong dan berbuat baik, kau tidak akan miskin, percayalah. Tapi ada orang Kristen pelit, minta ampun saudara. Ditungguin itu kembalian 500. Saya pernah potong rambut. Ya, bayarnya pakai QRIS. Maaf bu, kurang bu bayarannya. Berapa? Kaget saya. Kurang 500 rupiah. Padahal saya ngasih tip sama kapsernya di situ 100.000. Setiap kali potong rambut, saya kasih 100.000. Kurang 500 rupiah saya ditagih saudara. Terus saya bilang, aduh saya nggak bawa uang 500 lagi. Cari-cari nggak bawa cash. Aduh gimana ya bu, nggak ada 500 nih. Transfer aja. Kayaknya MBK nggak bisa bu, transfer 500 rupiah. Astagfirullah subhanallah, ada orang begini saudara. Ya, ada loh, ada.
Taburkan perbuatan baik, saudara. Karena demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Yang pertama, kenapa kita harus berbuat baik? Karena dengan cara itu kita memenuhi hukum Kristus. Kita nggak berbuat baik, kita nggak bisa masuk hukum Kristus. Ya, itu Kristen pelit. Alkitab bilang orang kepelit, orang kikir nggak masuk surga loh. Ada ayatnya, bukan hanya yang berzina, bukan hanya yang banci, bukan hanya yang pelakor, bukan hanya pencuri. Orang pelit tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bilang kanan kirimu, jangan pelit. Nanti gak masuk surga. Amin. Ya, lakukan perbuatan baik. Gak apa-apa kan. Kasih lebih parkir, gak usah kembali. Ya, kenapa engkau harus berbuat baik? Karena dengan cara itu engkau memenuhi hukum Kristus. Memenuhi hukum Kristus. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus berbuat baik? Ayat yang ketiga dikatakan di sana begini. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, maka ia menipu. Kenapa kita harus berbuat baik? Supaya kita ini nggak kepedean. Merasa baik padahal tidak baik. Karena kalau seorang merasa dia berarti, padahal enggak, dia menipu jangan jadi penipu bagi dirimu sendiri, saudara. Untuk menolong orang berbuat kebaikan, kita bisa mulai praktekkan di dalam keluarga sendiri deh. Suami nolongin istri. Amin, bapak-bapak. Jangan terpaksa gitu aminnya. Suami nolong istri itu juga berkat, saudara. Ya. Nggak apa-apa tuh sekali-sekali suami yang cuci baju, amin. Suami saya ini di rumah dijuluki, kata anak saya, papi itu saya juluki duta laundry Indonesia. Ya. Bukan karena dia disuruh, enggak. Suami saya ini rajin kalau di rumah. Ya, kalau udah pulang pelayanan kita bawa pakaian satu koper. Ya, dia langsung buka koper saya. Ini dicuci nggak? Ini dicuci nggak? Tiba-tiba datang sudah dilipat semua, saudara. Ya, kita nyuci kan pakai pengering jadi nggak usah jemur. Tiba-tiba turun udah dilipat semua. Itu juga kita berbuat baik loh kepada anak-anak. Berbuat baiklah pada orang tuamu. Kenapa? Karena tidak selamanya kita mendapat kesempatan untuk berbuat baik. Jangan merasa kau berarti, padahal kau tidak berarti. Ada suami marah-marah sama istrinya. Kau itu boros sekali. Saya itu kasih kau gaji 6 juta, enggak cukup. Boros sekali, gini. Istrinya bilang, ya udah kalau begitu besok aku cuti. 1 bulan ke depan kau pegang uangnya sendiri, ya 6 juta. Tolong catat, belanja tiap hari, ya catat. Untuk makan tiap hari 100.000, itu untuk belanja toh. Ya, sekali makan 100.000. Kadang saya hemat-hemat 150 untuk 3 kali makan di rumah. Belum termasuk gas, listrik, air, ya. Taruhlah itu 2 juta, makan 3 juta. Untuk uang les anak 1 juta. Ya, buat ini segala macam. Berapa di total suaminya? 8 juta. Kau kasih uang berapa? Cukup nggak kira-kira uangmu? Ini suami yang merasa diri berarti padahal tidak berarti. Coba kalau kita hidup itu saling menolong, nggak menghakimi, biar kita tahu. Kadang-kadang kita merasa kita ini berarti, saudara. Padahal nggak ada artinya apa-apa. Baru dia sadar, oh ternyata kamu selama ini tompo ya dari mana? Bim salabim ala brakadabra. Main sulap saya sebagai istri. Ya, ibu-ibu ketawa ini. Pasti karena mengalami pengalaman yang sama. Dituduh sama suaminya terus boros. Ya, makanya kata istrinya, saya udah nggak pernah beli bedak. Saya maskeran pakai tepung beras sama putih telur. Yang ada bukan kinclong, kriuk. Ya, tapi begitulah saudara, jangan merasa berarti padahal kita ini sama sekali tidak berarti. Dengan kita berbuat baik kepada orang lain, kita itu menguji diri kita sendiri apakah kita ini berarti atau tidak selama kita hidup di dunia. Anak-anak, berbuat baiklah kepada orang tuamu, tolong orang tuamu. Kalau makmu masak, ya kau nolong dia masak di dapur, karena tidak akan selamanya makmu itu ada bersamamu. Amin. Suami tidak selamanya istrimu ada bersamamu. Istri tidak selamanya juga suami ada bersama dengan engkau. Ayo kita saling tolong menolong. Karena dengan begitu kita memenuhi hukum Kristus. Yang kedua, dengan begitu kita bisa menguji diri kita sendiri. Apakah aku ini sebagai istri berarti atau tidak?
Apakah aku ini sebagai suami berarti atau tidak ya? Atau cuma sebagai suami yang ngasih duit terus sama istri, tapi hidup nggak pernah berdampak. Itu pun merasa sudah sangat berarti. Padahal gaji yang dikasihku kurang. Please deh, jangan terlalu GR jadi orang. Amin. Anak-anak pun, kau jangan merasa kau berarti. Coba cek dan koreksi diri hari ini, hidupmu berarti nggak di dalam keluarga? Sebagai anak dampakmu itu apa di dalam keluarga? Apa dampakmu? Atau kau cuma jadi batu sandungan buat orang tuamu? Yang cuma bisa minta uang, tapi nggak ada dampak apa-apa. Hello, setiap kita harus menguji diri kita, apakah kita ini berarti atau tidak. Amin. Uji dirimu saudara, supaya tidak makan puji. Orang yang suka menguji diri nggak makan puji, tapi orang yang makan puji nggak pernah menguji diri, malah menipu diri sendiri. Kenapa kita harus berbuat baik? Supaya kita bisa menguji diri kita. Apakah aku ini berarti di dalam rumah, menolong sesama, hidupku ini berarti? Ya, ayat yang ketiga dikatakan, baiklah tiap-tiap orang itu menguji pekerjaannya. Ini yang saya bilang tadi. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Supaya kita bermegah, oh hidupku ini berarti. Kalau satu saat kita mati, tidak akan ada penyesalan. Karena selama aku hidup, aku sudah menjadi orang yang berarti bagi orang lain. Ya, tolong orang lain. Kemarin baru terjadi beberapa waktu lalu, saya telepon adik saya. Ada orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi saya telepon adik saya bilang, coba kamu pergi lihat sana, mereka tuh butuh pertolongan. Adik saya jawab saya apa? Saya tuh malas nolong orang begitu. Kamu kan tahu kelakuannya seperti apa. Ya, kalau mau ingat-ingat perbuatannya dulu, malas saya. Saya bilang, kau tuh nolong orang bukan karena dia baik. Kita nolong orang karena sudah tugasnya kita nolong orang. Kalau kau ingat terus orang baik-baiknya orang, tidak baiknya orang, ya sampai kapan kau akan hidup seperti itu? Nggak usah ingat yang lalu-lalu. Sekarang orang itu butuh pertolongan, kau pergilah ke sana. Saya ini cuma minta tolong, kau pergi. Akhirnya adik saya katakan begini, ya udahlah. Saya juga lakukannya cuma demi Tuhan Yesus sih, karena Tuhan yang suruh. Karena memang Tuhan yang suruh. Ya, jadi aku mau. Saudara, untuk bisa menolong orang, ya memang kita harus menundukkan diri kepada firman Tuhan. Kenapa kita menolong orang? Bukan karena orang itu baik. Tapi karena Tuhan suruh kita mengasihi orang bahkan yang berbuat jahat pada kita. Karena Yesus bilang, kalau kau berbuat baik sama orang yang baik saja, kau gak dapat upah. Tapi kalau kau berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu, kau dapat upah saudara. Ya. Jadi saya maksa adik saya, kau pergi tolong, jangan usah lihat yang dulu-dulu. Rugi kita. Kenapa? Karena ya tidak akan selamanya kita dapat kesempatan untuk berbuat baik, menolong orang yang berkesusahan. Jangan menunda untuk berbuat kebaikan saudara. Karena Yesus berkata begini, kalau kita baca Matius 25 tadi yang disampaikan Pak Gembala ayat 34 sampai 40. Dan raja itu, ya ayat Matius 25 ayat 34. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini orang-orang yang dipanggil masuk ke surga saudara. Alasannya kenapa mereka masuk surga orang-orang ini, Tuhan Yesus bilang apa? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, akunya huruf besar, itu Tuhan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu menjawab dia, katanya, Tuhan, kapan? Bila manakah kami melihat engkau lapar, lalu kami memberi engkau makan? Tuhan, kapan kami lihat kau haus dan kami beri engkau minum? Tuhan, kapan kami lihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Tuhan, kapan engkau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Dan Tuhan, kapan, bila mana itu kapan? Kapan kami melihat engkau sakit dan atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa? Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, itu sama saja apa? Kamu telah melakukannya untuk aku. Kenapa orang yang rajin menolong orang, dia juga selalu gampang mendapat pertolongan?
Kalau saudara lihat ada orang yang ditolong Tuhan terus, mengalami kemujuran, mengalami keberuntungan terus, itu orang pasti karena suka nolong orang. Tapi orang yang gak suka nolong, malah masa bodoh, hidupnya banyak hambatan. Itu prinsip tabur tuai. Karena Tuhan tidak pernah tutup mata. Lakukan setiap perbuatan kecil. Yang kayaknya rasanya itu kadang tidak berarti. Tapi itu berarti besar bagi orang yang memerlukan saudara. Lakukan. Misalnya kau pesen Gojek, ya. Kan ada tuh tambah bonus untuk pengemudi. Ya pencet 10.000, 20.000, enggak miskin kau. Amin. Enggak amin loh. Ya, itu enggak akan miskin kita. Karena orang yang rajin berbuat kebaikan akan menuai kebaikan. Apa yang engkau alami di hidupmu hari ini, itu adalah bagian dari taburan-taburanmu. Yang pernah engkau taburkan kebaikan kepada orang lain, hari ini kau terima. Saya mengalami itu dalam hidup saya. Mau begini, ada keberuntungan. Mau begitu, sampai orang bilang, Bu Debbie itu kok mujur terus ya. Terus saya gak usah ceritakan orang lain. Saya nih saudara, beli rumah dapat harga separuh. Separuh loh. Ya, sampai semua orang bilang, gak mungkin itu rumah. Ya mungkin, buktinya benar saya dapat. Ya, semua berkata, gak mungkin. Mungkin. Bagi orang-orang yang dikenan Tuhan, kalau kau rajin berbuat kemurahan, maka engkau akan menuai kemurahan. Gak percaya, baca ayatnya. Buka bersama Pengkhotbah 11 ayat yang pertama, saudara. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang pertama, baca 1, 2, 3. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Artinya apa? Roti yang kau lempar ke air, itu akan muncul beberapa saat nanti. Semua taburan kebaikanmu itu akan berbalik padamu. Tidak pernah hilang takaran itu. Dicatat sama Tuhan. Mau orang yang kau berbuat baik itu terima kasih atau tidak, mau dia hargai kau atau tidak, Tuhan mencatat segala kebaikan kita. Jangan terpancing karena kau jengkel sama dia. Jengkel saya stop berbuat baik. Jangan. Karena takaranmu itu ditakar oleh Tuhan, saudara. Makanya berbuat baik gak bisa juga mengikuti daging ini, suka atau tidak. Tapi kalau kita mau menuruti hukum Kristus, orang yang berbuat kebaikan, Amsal 11 ayat 17. Kenapa kita harus rajin berbuat kebaikan, menolong orang, menolong sesama? Amsal 11 ayat 17, baca 1, 2, 3. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Artinya apa? Prinsip tabur tuai. Orang yang murah hati sama dengan kau berbuat baik terhadap dirimu sendiri. Karena satu saat kau akan terima taburan kebaikanmu itu. Makanya jadi orang jangan terlalu perhitungan. Apa-apa kau hitung dengan kalkulator. Kadang ada yang harus kita relakan dan kita biarkan. Dan Tuhan memperhitungkan itu. Waktu kita hidup jadi orang benar, takaranmu itu, berkatmu sudah ditakar oleh Tuhan. Tidak mungkin tertukar dan tidak akan pernah berkurang. Orang-orang ini loh, dikatakan Tuhan bilang, sini kamu, masuklah dalam kerajaanku. Kenapa engkau bisa masuk dalam kerajaanku? Karena waktu aku lapar, kau kasih aku makan. Waktu aku sakit, kau jenguk aku di penjara, kau besuk aku gak pakai pakaian, kau kasih aku pakaian. Lalu mereka bingung, loh Tuhan, kapan Tuhan lapar kami kasih Tuhan makan? Kapan Tuhan gak pakai baju kami kasih Tuhan baju? Kapan Tuhan? Sesungguhnya semua yang kau lakukan bagi sesamamu manusia, orang yang hina, itu sama dengan engkau lakukan bagi aku, kata Tuhan. Nah, kalau kita melakukan kebaikan sama dengan melakukannya bagi Tuhan, kira-kira ada upahnya gak, saudara? Ada. Makanya jangan sirik, jangan julid kalau lihat orang diberkati. Orang diberkati karena dia juga banyak memberkati. Itu pasti, saudara. Tapi kalau kau tidak pernah memberkati, tapi berharap hidup diberkati, mimpi kali ya, tidak mungkin. Jangan tunda waktu kau digerakkan untuk berbuat kebaikan. Jangan tunda, saudara. Minta sama Tuhan hati yang rela.
Ada satu kisah saudara, 2 orang ibu ini masuk rumah sakit, mereka satu kamar. Ibu yang satu ini tiap hari dibesuk sama teman-teman gerejanya. Karena dia punya banyak kenalan. Teman gerejanya datang bawa bunga, bawa bunga, bawa bunga. Ibu yang satu ini gak pernah ada yang besuk. Mejanya kosong tanpa bunga. Ruangannya kosong gak ada bunga. Tapi ibu yang satu ini dibawain kue, dibawain bunga, dibawain sampai bunganya penuh saudara. Lalu karena susternya kasihan, ibu itu gak ada yang kasih bunga. Susternya tergerak antar dia bunga kecil dikasih sama dia. Ibu yang sebelah yang banyak bunga ini ngomong gini, kasihan ya, dia gak ada bunga. Aku mau kasih dia beberapa bungaku yang banyak. Ya 1 lah saya mau kasih. Lalu dia mulai berpikir, tak kasih yang kuning itu aja. Tapi sayang, itu kuning cuma 1. Oh yang putih itu aja. Tapi aku juga suka bunga warna putih. Oh itu aja yang ungu. Tapi ungu itu bagus kalau ditaruh di meja makanku karena juga tablaknya ungu. Oh yang itu aja yang hijau. Tapi hijau juga bagus kalau saya taruh di gini. Setiap hari dia hanya mempertimbangkan mana yang dia mau kasih, mana yang dia mau kasih. Tiba-tiba satu saat ketika dia keluar habis mandi, dia lihat loh, ruangannya ibu itu udah kosong. Malah bunga kecil yang dia punya satu-satunya, dia tinggalkan di meja ibu yang satu dan dia bilang, maaf saya tidak bisa memberi kamu apapun yang berarti, tapi satu-satunya yang saya punya, yang dikasih sama susternya, saya mau beri kepada kamu karena saya mengasihi kamu. Maka ibu itu menangis, tapi sudah terlambat, orangnya sudah pulang. Dia punya banyak sekali bunga, tapi mau kasih 1 aja dia mikir, yang kuning sayang, yang ungu sayang, yang putih sayang. Akhirnya tiap hari cuma mikir terus. Malah ibu itu memberi satu-satunya yang dia. Kenapa kita harus berbuat baik? Jangan menunda. Karena kesempatan tidak akan selalu datang. Ada waktunya orang itu sudah pergi, ada waktunya kita yang pergi. Di dalam kuburan, kita tidak lagi bisa berbuat kebaikan. Waktu kita mati, satu-satunya yang orang ingat hanya kebaikan kita. Kita nggak pernah tahu kita kapan mau meninggal kan. Saya syok dengar saudara kita yang selalu WL di sini, Bu Susan. Waktu itu dipanggil Tuhan saudara. Ya bayangkan, tidak sama sekali tidak pernah kita bayangkan Ibu Susan yang selalu WL di sini. Waktu itu hari Minggu tugas katanya masih video call sama beberapa pekerja. Maaf saya nggak bisa datang tugas ya, kaki saya masih bengkak. Ya cuma sakit kaki, bengkak karena direfleksi. Ya Minggu sore, Minggu pagi masih video call sama teman-teman pelayanan di sini. Tidur sore, sudah nggak bangun, besok pagi udah meninggal. Matinya sih enak banget. Tapi yang ditinggal nih yang terkaget-kaget, ya enggak saudara? Kita ini enggak pernah tahu Tuhan tuh kasih kita kesempatan hidup sampai berapa lama. Makanya jangan pernah tunda segala kebaikan yang bisa kita perbuat bagi orang lain. Karena firman Tuhan ya berkata, ya satu saat kita akan mati, kita semua akan berpulang, dan apa yang bisa orang ingat dari kita? Pepatah berkata, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan apa? Jangan utang. Ya, tinggalkan amal kebaikanmu yang orang bisa ingat. Supaya ketika orang di peti, ada alasan dia nangis gitu loh. Dan berkata, ya Tuhan ini orang baik banget loh. Dia tuh banyak melakukan kebaikan. Jangan sampai kau mati, istrimu bahkan di depan peti, kenapa gak dari dulu matinya Tuhan? Jangan sampai loh saudara. Ya, apa yang akan orang kenang tentang hidup kita? Dan apakah waktu kita datang berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan akan berkata, masuklah dalam kerajaan. Karena kau orang yang sudah memenuhi hukumku. Kau berbuat kebaikan. Iman tanpa perbuatan mati. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman kepada Tuhan Yesus. Saya tuh kemarin saudara, saya tadi di mobil tuh merenungkan. Kemarin saya dan suami itu, ya kita diundang ke salah satu rumah teman. Lalu kita pergi saudara, sampai di sana itu diajak makan ya. Saya ini tadi sepanjang jalan ke sini tuh bersyukur terus. Diajak makan ya, saya tuh makan ikan. Ikannya itu ikan dasar, ikan merah dari Papua asli. Waktu saya makan, saya rasa ada duri ikan tuh ketelan di leher. Jadi saya pikir biasanya kalau ketelan tuh kan duri kecil ya. Kita makan, ketelan duri biasanya kita minum air banyak kan, supaya masuk.
Jadi saya telan saudara, karena di situ ada timun, saya makan beberapa potong timun yang besar-besar. Ya, saya masukin ke mulut saya 4 biji, lalu saya minum air 1 botol. Saya berusaha menelan duri ikan itu. Biasanya kalau durinya kecil, setelah kita melakukan itu kan lega gitu ya. Tapi ketika saya lakukan itu kok makin tersiksa saya rasa. Kenapa ya ini kok makin menusuk di leher saya. Akhirnya saya berdiri dari meja makan, gak ada yang tahu, suami saya juga gak tahu. Saya sudah sulit untuk bernapas, karena kalau tarik napas gini terasa sakit sekali. Sudah di dalam sini saudara. Saya mau ke kamar mandi, saya pikir saya ke kamar mandi. Saya jalan ya lumayan. Saya tahan napas saudara. Bahkan untuk napas aja itu sudah sakit, terasa durinya menancap. Saya tahan napas, rasanya seperti ya banyak, saya nggak tahu itu ludah di mulut saya atau apa. Tapi begitu sampai di toilet, ya saya di wastafel, saya coba buang ludah, ternyata itu udah darah semua. Ya, dan saya kaget. Aduh, ya kenapa bisa begini ya? Berarti ini udah melukai di sini ya. Saya sudah nggak bisa bernapas, saya keringat dingin di dalam kamar mandi. Saya pernah dengar orang itu ketelan duri ikan dibawa ke rumah sakit dioperasi. Ya, saya berpikir ini pasti durinya besar. Akhirnya saya berdiam diri di situ, saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Saya nggak mau saya dibawa rumah sakit hari ini. Kalau saya dibawa rumah sakit kemarin saya tidak datang ke sini kan? Iya nggak saudara? Kelihatannya kan perkara kecil toh, cuma ketelan duri. Tapi kalau itu menjadi sesuatu yang serius kan, semua aktivitas kita terhenti kan? Mungkin hari ini saya sudah di rumah sakit karena operasi. Saya berdoa, saya tahan napas, nggak ada orang yang tahu, suami saya juga nggak tahu. Dia di luar masih ngobrol. Saya cuma bilang gini, Tuhan saya mau batuk Tuhan. Tolong kalau saya batuk ini dengan kuasa-Mu duri itu bisa keluar. Tapi secara logika udah nggak bisa karena sudah di dalam sini. Gara-gara saya telan timun besar itu sama air 1 botol, dia semakin masuk. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, saya batuk sekali saudara, tiba-tiba keluar. Dan saudara tahu itu duri, panjangnya itu hampir segininya jari saya ini. Dan bukan tulang yang lunak, biasa kita ketelan duri itu tulangnya itu yang bisa melewat begini kan. Itu seperti jarum suntik. Tajamnya itu minta ampun, saya itu nangis saudara di kamar mandi. Saya bilang, Tuhan, kalau bukan karena kuasa-Mu, tidak mungkin. Ini tidak mungkin, karena saya sudah minum air 1 botol dan itu duri sudah masuk ke sini saudara. Dan itu panjangnya segini, bagaimana mungkin dia bisa keluar, udah nyangkut kan, saya udah muntah, udah keluar darah semua, udah luka. Saya berpikir saudara ya, makanya tadi kesini nih saya di mobil membayangkan, aduh kalau kemarin duri itu tidak keluar, hari ini saya nggak pelayanan di sini loh Bu. Seringkali kita tuh melupakan penyertaan Tuhan. Makanya kenapa setiap hari, setiap pagi kita perlu berdoa minta perlindungan Tuhan. Karena banyak hal yang kita nggak sadari, yang kita nggak tahu, yang kita tidak inginkan itu bisa terjadi di hidup kita. Kita perlu penyertaan Tuhan. Saudara, hari ini saya berbicara tentang ujian iman ya. Kita perlu iman untuk mengikut Tuhan ya, dan mengikut Tuhan itu tidak enak. Siapa yang bilang ikut Yesus enak? Ya. Ikut Yesus itu tidak enak. Kenapa? Karena kita harus belajar melakukan kehendak Tuhan. Kita harus mematikan keinginan daging. Matikan keinginan daging itu gampang, enak atau tidak? Tidak, karena semuanya pengennya hidup menurut daging. Karena daging ini enak. Rasul Paulus berkata, aku benci tubuh celakaku ini. Ya, karena aku ingin dekat dengan Tuhan, tapi sulit, aku masih diam di dalam tubuhku. Yang masih bisa marah, bisa tersinggung, bisa kepahitan, bisa kecewa, bisa takut. Tapi kita berdoa saudara, supaya hari ini Tuhan boleh berbicara kepada kita, memberi kekuatan. Buka bersama 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga mulai. Ya, pengharapan iman dan kasih judul perikopnya. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga mulai. Firman Tuhan berkata di sana demikian, terpujilah Allah dan Bapa kita, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita tahu bersama Alkitab berkata kita ini semua sudah mati karena dosa. Tapi karena Kristus kita dilahirkan kembali menuju kepada apa saudara? Hidup yang penuh dengan pengharapan.
Selama masih ada pengharapan di dalam hidup kita, maka selalu masih ada kesempatan. Tidak ada yang mustahil, saudara. Asal kita masih berharap kepada Tuhan. Yang bahaya itu kalau orang sudah tawar hati, sudah tidak punya pengharapan. Ya biar aja lah, memang namanya hidup begini ya mau diapa. Ya enggak usah Tuhan-Tuhanan lah. Nah, ini bahaya, saudara. Ya kadang-kadang orang saking menderita, dia udah gak mau lagi berharap kepada Tuhan. Dikatakan di sini kita yang tadinya mati karena dosa, kita bersyukur lewat Kristus, kita dihidupkan kembali, dibawa kepada satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Ayat 4 berkata, untuk apa saudara? Pengharapan kita di dalam Kristus itu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di mana? Di sorga bagi kamu. Bilang kanan kirimu, Tuhan sudah sediakan di sorga loh bagi kamu. Ya, yang satu bagian bilang, yang nggak dapat binasa, nggak dapat cemar, nggak dapat layu. Itu Tuhan siapkan bagi kita di sorga. Ya, jadi saudara, ya kita ini semua yang mau masuk sorga harus mulai latihan sekarang. Ya, latihan hidup di sorga. Di sorga itu tidak ada orang marah-marah, amin. Haleluya. Ya, kalau saudara masih marah-marah, saudara nggak bisa masuk. Di sorga nggak ada orang selingkuh. Di sini pasti nggak ada lah yang selingkuh ya. Ya, Cimahi ini aman-aman tenteram kan? Insya Allah. Aman tenteram ya, nggak ada ya di sini perselingkuhan ya saudara. Ada atau tidak? Oh, tidak ada ya, puji Tuhan. Ya. Saudara, di sorga itu tidak ada orang tersinggung. Di sorga tidak ada orang kepahitan. Di sorga nggak ada orang kecewa. Karena di sana ada bagian yang tidak dapat cemar, nggak layu, nggak binasa. Ya, itu berbicara tentang hal-hal yang kekal. Nah, kita ini sekarang lagi latihan untuk bisa masuk sorga. Ya siap-siap latihan, nggak marah-marah suami istri, amin. Kok abis amin tapi ketawa gitu ya. Jadi saudara ini menertawakan diri sendiri atau bagaimana gitu ya. Ya iya kan, kita mulai latihan dari sekarang. Jadi orang yang damai sejahtera, ndak marah-marah, ndak tersinggung, ndak kepahitan. Dikatakan di sana, ayat yang kelima, yaitu bagi siapa? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita ini semua sudah menerima keselamatan dari Tuhan, tapi baru akan dinyatakan pada akhir zaman. Saya mau tanya saudara, kira-kira ada yang gagal nggak dalam perjalanan iman? Akan ada nggak orang yang gagal? Ada. Berarti keselamatan bisa gagal nggak? Dari pihak siapa? Manusia, bukan dari pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan keselamatan itu tidak pernah gagal. Siapa yang menggagalkan? Kita sendiri, karena kita menolak kasih karunia Tuhan. Karena kita nggak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Alkitab ini kita sekarang ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita harus meminta kekuatan dari Tuhan, sementara kita menantikan keselamatan yang akan dinyatakan pada zaman. Jangan santai jadi orang Kristen. Ya, jangan aman-aman. Saya pengkhotbah pasti masuk surga. Belum tentu. Tapi apakah hidup kita ini berdampak atau tidak? Nah, dalam kita menanti keselamatan yang akan dinyatakan Tuhan itu, mari kita minta kekuatan Tuhan, saudara. Agar kita ini memperoleh kekuatan bertahan di dalam hidup kudus, ya, di dalam perkenanan Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan begini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh apa? Berbagai-bagai pencobaan. Ya tadi kita sudah baca yang enak-enak. Kita disediakan begini di sorga ini. Tetapi bergembira memang akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Yang namanya pencobaan itu enak atau tidak? Banyak orang bertanya kepada saya, Bu, kenapa Bu? Saya udah ikut Tuhan loh, saya ini melayani loh, saya ini pendoa loh. Kenapa Bu, saya ini masih mengalami pencobaan yang begitu berat? Saya bilang, Bu,
Kau tuh ngerti Alkitab nggak? Kalau kau tuh masih menghadapi pencobaan, itu tanda bahwa kau masih hidup. Amin. Iya, di hidup ini kita juga memang pasti akan mengalami yang namanya pencobaan. Cuma di kuburan yang tidak ada. Jadi saudara mau pilih mana? Ya, namanya hidup ini ya memang pasti ada pencobaan. Karena kita sedang menanti tadi itu loh. Ya, janji-janji Tuhan yang akan dinyatakan kelak kita akan terima. Saya kemarin terima telepon dari seorang ibu. Bu, Ibu Debbie, saya mau bunuh diri. Ibu tunggu dulu bu, kenapa bu? Nangis saudara. Ya udah saya diamin aja dulu biar nangis kan. Nggak bisa bicara kok. Lama saudara. Ibu bisa diam tenang sekarang. Kalau udah tenang ngomong sama saya. Saya mau mati aja bu. Saya mau bunuh diri bu. Ibu tenang, ibu mau bunuh diri kenapa? Suamiku selingkuh bu. Aduh ibu ya. Suami yang selingkuh, kenapa ibu yang mau bunuh diri? Ya kenapa bu? Makanya jangan terlalu mencintai siapapun lebih daripada engkau mencintai Tuhan. Ibu-ibu, jangan cintai suamimu lebih dari Tuhan. Maka jadinya gitu. Ketika suami selingkuh mau bunuh. Saya bilang sama suami saya, heran aku, ada orang suaminya selingkuh dia mau bunuh diri. Ya, saya bilang sama suami saya, kamu jangan coba-coba selingkuh. Karena saya nggak akan bunuh diri. Ya kalau itu memang pilihanmu, saya bentangkan karpet merah. Kau sudah tahu kebenaran, benar nggak saudara? Jalani hidup ini ya yang normal aja lah, cintai Tuhan. Saya bilang bu, semua orang bisa berbuat salah. Hari ini mungkin suami ibu lagi dalam dosa, dia jatuh akibat iblis. Ibu sekarang berdiri teguh, jangan ngomong mau bunuh diri, berdoa buat suamimu. Amin. Tapi bu saya nggak apa-apa, udah ibu kerja aja, hidup normal. Ya, bilang sama suamimu, bertobat kau. Saya doakan biar Tuhan menghajar kau dengan caranya. Kan begitu toh? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya bu. Kalau saya berdoa, hajar suamiku Tuhan. Harus. Ya. Dia tanya soalnya sama saya harus berdoa bagaimana bu? Ya. Selama ini ibu berdoanya gimana? Tuhan, jamah suamiku Tuhan. Jangan bilang jamah suamiku Tuhan. Bilang Tuhan, hajar suamiku Tuhan. Nggak apa-apa ya Bu Debbie, nggak apa-apa, itu Alkitabiah kok. Ya, jadi suaminya pulang dia bilang, aku sekarang doa buat kamu. Doa apa? Tuhan hajar suamiku. Bu Debbie yang ajari saya berdoa buat kamu seperti itu. Tiba-tiba suaminya telepon saya. Halo, ini dengan pendeta Debbie Basir. Iya, kenapa ya? Kamu tuh pendeta macam apa? Kenapa Pak? Kamu ngajari istri saya berdoa supaya Tuhan hajar saya begitu? Maaf ya Pak, jangan kegeeran kau. Alkitab berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, yang dianggapnya anak. Kalau Bapak masih dikasihi Tuhan, Bapak dihajar sama Tuhan. Tapi kalau Bapak sudah nggak dikasihi, mati kau lagi selingkuh serangan jantung. Langsung, nit. Telepon yang Anda tuju sedang lari. Ya, dia pikir dia mau main-main saudara. Saya bicara ini dengan sesuai firman Tuhan. Alkitab bilang, kalau kau masih dikasihi, kau dihajar sama Tuhan. Ya, bapak-bapak, jangan hidup di dalam dosa. Saya bilang, ya ibu kasih tahu firman itu. Jangan ibu mau bunuh diri, cintai Tuhan. Memang selama kita hidup di dunia ini, pasti akan ada pencobaan. Tapi ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang... Sekarang emas berapa 1 gram? Ada yang tahu? Ini naik terus ini, antam ya. Yang suka beli emas ini, saya lihat beritanya tuh di Instagram. Katanya sampai mau mencapai 2 juta per gram. Bersyukurlah yang punya investasi emas. Saya punya 78 kilo. Loh, kok tertawa? Bener, Mas Daniel, suamiku. Nggak usah tepuk tangan, tapi investasinya turun. Makin berat, makin turun harga. Ya,
Saudara, bayangkan emas itu katanya dengar-dengar mau mencapai sampai 101 gramnya 2 juta. Ya, sekarang tuh sudah hampir berapa ya? 1,3 ya. Terakhir 1,6 ya. Itu yang perhiasan atau 1,6 saudara sekarang. Memang mau sampai di angka 2 juta. Jadi emas itu mahal karena memang emas itu murni. Tapi Alkitab berkata, ya, iman kita ini nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Nah, iman yang bagaimana yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas? Iman yang diuji kemurniannya dengan api. Ya, kalau dalam hidup kita tuh ada api panas enggak saudara? Panas, tersiksa, rasanya enggak betah. Ya, ini saja saya keringetan yang minta kipas angin tadi nih saudara. Ya, memang sekarang di mana-mana panas karena neraka mulai terbuka. Panas. Ya, kalau panasnya begini aja kita nggak tahan, apalagi nanti di neraka. Ya, nah di dunia ini kita dikasih Tuhan diizinkan ada api. Emas itu dikatakan murni karena dia dibakar dalam peleburan api. Waktu di titik tingkat panas yang tertentu, yang paling panas, emas itu terpisah dari unsur-unsur lain yang ada yang mencampur. Makanya emas itu mahal. Nah, iman kita dikatakan lebih mahal daripada emas yang fana ketika iman kita ini sudah teruji. Ketika saya terima Tuhan Yesus, tantangan yang berat saya alami dari pihak keluarga. Tadinya saya mau dibunuh saudara. Itu tidak gampang. Setiap hari saya hidup dalam ketakutan. Ya, kenapa Tuhan Yesus? Cuma percaya sama Tuhan aja diancam mau dibunuh. Ya, tapi sampai satu titik saya bilang gak apa-apa lah kalau saya mati saya masuk surga. Ya, puji Tuhan terlewati. Tapi saya bilang ya udah, kalau kamu tak memilih Tuhan Yesus, ya kamu keluar dari rumah, jangan anggap kamu punya keluarga. Buat apa papi bunuh kamu? Papi nggak dapat hatimu, imanmu, cuma dapat tubuhmu yang mati, tapi imanmu nggak. Jadi kalau kamu tetap Kristen, pergi dari rumah, jangan anggap kamu punya keluarga. Tapi satu hal, kalau kamu pergi, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya tinggalkan keluarga tahun 96, itu saya baru lulus SMA. Saudara, masih begitu muda dan tidak tahu arah. Tapi Tuhan yang memanggil saya cuma bergantung kepada firman Tuhan. Saya itu baca Alkitab sehari 6 jam. Ya, saya baca Alkitab dan itu yang menguatkan iman saya. Zaman saya bertobat tahun 95 belum ada YouTube, belum ada handphone. Ya, kalau saya mau dapatkan kekuatan ya saya harus pergi ke gereja. Sementara saat itu saya nggak bisa bebas untuk ke gereja. Saya ke gereja aja dulu pakai baju senam. Dulu sebelum bertobat saya ini pelatih senam aerobik. Percayalah dulu saya pernah kurus. Nggak usah memandang dengan wajah yang begitu ya. Iya saudara, jadi tantangan itu berat, tapi Alkitab berkata iman itu bertumbuh dari aniaya dan pembacaan firman Tuhan. Jadi kalau mau imannya tumbuh harus banyak mengalami Saya berdoa Tuhan aniayalah mereka ini. Lo aniaya itu bukan hanya saudara mau dibunuh, enggak. Ya, saudara disakiti sama menantu, itu aniaya loh. Apa itu aniaya? Kita bisa balas, tapi kita enggak boleh. Karena kita mau nuruti firman Tuhan. Itu tersiksa saudara. Ya, rasanya, ya mau benci orang Tuhan bilang enggak boleh. Doakan dia, mintakan berkat. Ya, kita kan kalau mau doakan musuh kita orang yang berbuat jahat Tuhan, lagi naik motor diserempet sama beca. Ya, terus keseleo kakinya atau patah kakinya. Kita pengennya kan berdoanya begitu, jujur manusia. Tapi Tuhan bilang enggak boleh. Doakan dia, mintalah berkat. Siapa di sini yang sudah pernah berdoa minta berkat bagi musuhnya? Yang lain enggak punya musuh. Saya doakan supaya punya musuh, saudara. Enggak apa-apa, ya. Kalau itu untuk membuat kita melakukan firman. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa mendoakan musuh kalau kita enggak pernah punya musuh? Seringkali Tuhan akan izinkan. Ya, kita sudah berbuat baik, ada aja orang yang jengkel sama kita. Enggak apa-apa, itu diizinkan Tuhan. Itu teraniaya saudara. Ya, anak yang tersakiti oleh orang tua, engkau rasanya pengen begini tapi kau nggak bisa balas, itu aniaya. Ya, tapi di situ iman kita bertumbuh.
Belajar. Saya banyak mendengarkan kesaksian orang-orang yang tadinya mau bercerai, hidup dengan egonya masing-masing, tapi ketika mereka mendengarkan firman yang saya sampaikan lewat YouTube, mereka belajar untuk menaklukkan daging dan melakukan kehendak Tuhan. Mereka nggak jadi bercerai loh. Ya, saya lagi makan di Salatiga di restoran, datang 2 orang suami istri, saudara. Tiba-tiba istrinya itu berlutut di kaki saya, dia nangis. Saya kan risih ya, dalam hati saya, Bu, please ya Bu, kenapa Bu? Berdiri dulu, jangan begitu, jangan nangis begitu. Ibu berdiri, nanti dipikir orang saya ini ngapa-ngapain ibu loh di sini. Ya, dia bilang, Bu, terima kasih Bu, berkat semua firman Tuhan yang ibu sampaikan lewat YouTube ibu. Kami berdua ini tadinya mau bercerai Bu, tapi sekarang kami dipulihkan Tuhan. Sekarang kami tiap malam ikut mesbah doa Bu. Terima kasih. Karena mereka mau belajar melakukan firman. Tadinya pertikaian dalam rumah tangga mereka itu menjadi satu kemelut api yang rasanya menyala dan sangat menyiksa. Tapi waktu mereka tahu firman, bahwa ternyata semua itu Tuhan izinkan terjadi. Ya, kita ini suami istri dibentuk, ya suami dibentuk oleh siapa? Istri dibentuk oleh siapa? Suami. Ya, karena manusia menajamkan sesamanya. Ya, saya dengan suami saya puji Tuhan kami dibentuk. Saya dari suami saya orang Solo, ya saya Sulawesi. Ya, jadi Solo tapi ada wesinya. Kami ketemu saudara, dipertemukan Tuhan. Ketemunya di gereja lagi, tempat yang sangat kudus dan sakral. Lalu ketika kami menikah, apakah semuanya enak-enak saja? Enggak, ada proses. Saya pikir dulu, saya ketemu suami saya pelayanan, saya juga pelayanan. Ini sama-sama orang pelayanan. Pasti kalau berantem, haleluya. Puji Tuhan kau. Ya bayangan saya kan begitu, karena kita sama-sama pendeta, sama-sama hamba Tuhan. Bayangan saya, pasti kalau berantem nih pasti menyanyikan mazmur dan kidung puji-pujian. Ya, ternyata yang namanya manusia itu tetap manusia. Walaupun pendeta, kita punya ego, kita punya perasaan, ya, kesombongan, ya. Berapa kali kami ini dibentuk saudara, ya, rasanya itu saya ya menikah itu. Orang berpikir menikah itu enak, ternyata menikah itu waktu masuk dalam proses. Ya, proses pertama kami itu masalah bahasa. Orang Solo itu nyaris tak terdengar. Mirip-mirip sama orang Cimahi. Ya toh? Orang Cimahi ini kalau ngomong lembut enggak. Ya, sementara orang Sulawesi, ya kita nih kalau ngomong nadanya tinggi terus. Tiap hari tersinggung suami saya. Ya saya itu bicara sama dia baik-baik saudara. Saya panggil dia Jo, artinya bojo. Tapi karena orang Sulawesi yang panggil jadi Jo. Kalau orang Solo yang panggil kan Jo. Ya jadi saudara, saya tuh manggil dia Jo, ayo mangan. Dia datang gini, nggak usah nesu toh. Saya bilang, aku ini nggak nesu, ini biasa. Tapi nadamu itu nesu, ora. Stres saudara. Ya stres. Tiap hari salah pengertian dan itu apa ya? Saya sudah berusaha loh. Ya, tiap hari ngomong itu ngomong apa aja. Kenapa sih kamu kalau ngomong emosi terus? Yang tidak emosi malah jadi. Saya tuh ngomong sama suami saya ini dibesarkan di Sulawesi. Orang Sulawesi itu kalau ngomong memang begini, selalu nadanya tuh tinggi di belakang. Dia bilang, makanya kamu tuh belajar ngomong koyo wong Jowo. Gimana ngomongnya wong Jowo? Di belakang itu nadanya turun. Jangan naik. Saya bilang, ya saya akan coba, saya akan belajar. Ya. Tiap hari belajar tapi masih keceplosan. Ya, jadi saya panggil dia, Jo. Ayo mangan. Stres. Sudah berusaha melakukan yang terbaik. Tetap salah saudara. Bayangkan persoalannya itu terus kita berdua. Itu terus, saya tuh bangun pagi ngomong, Say, itu gini. Dia teriak. Aku kaget loh. Saya bilang, lah memang saya begini. Lama-lama kayak gini, aku bisa kena serangan jantung. Bahkan saya merasa, kok saya disalahin lagi, nanti dia kena serangan jantung beneran. Dibilang gara-gara nikah sama saya. Ya,
Jadi saudara, saya bilang kamu kalau memang mau cari istri yang kayak orang Jawa, kenapa kamu nggak nikah sama Sri Rezeki? Ya, kenapa kamu cari Debbie Basir? Gitu kan saudara, ngapain gitu kamu nikahnya sama saya? Saya ini orang Sulawesi. Setiap hari Mbok Nek ngomong itu nada belakangnya turun. Lalu saya bilang sama dia, coba kamu ngomong nada belakangnya naik. Sama sulitnya, dia pun tidak bisa. Orang saya tuh kalau negur anak-anak saudara, saya bilang sama dia, kamu tuh kalau sama anak-anak, anak nakal marah, saya marah. Tolong please marah. Marahnya tuh, Dek, kowe kok ngono? Itu bukan marah. Itu bukan marah saya, aku stres aku. Ya, jadi sama seperti dia berusaha untuk menyuruh saya lembut, demikian juga saya tuh pengen menyuruh dia itu agak, kami stres saudara. Tiap hari kita ribut cuma masalah begitu. Tiap hari ribut, ya masalah bahasa. Benar-benar. Tapi ketika kami itu menyadari, kami dibentuk sama-sama dari keluarga yang berbeda. Saya itu di rumah melihat papi saya itu kepala kantor, tapi dia bisa turun di dapur. Kadang-kadang dia bikinin mami saya kopi, kadang-kadang dia yang masak. Nah saya menikah dengan suami itu dari Solo. Uang Solo itu, suami itu koyok rojo. Taunya duduk di meja, perintah istri, ya, teh manis, nggih, istrinya, nggih, ya, sego, nggih. Jadi waktu kami menikah, saudara bisa bayangkan, saya datang dari keluarga yang melihat gambar suami yang seperti ini. Saya menikah dengan suami saya, dia juga di rumah melihat gambar keluarga yang seperti itu, ya. Waktu saya masih punya anak satu, kami baru menikah tuh kan masih bulan madu tuh. Semuanya penuh madu. Ya. Biar capek, kamu capek? Enggak kok, enggak apa-apa. Kamu duduk aja, belum punya anak, masih bulan. Masih banyak madunya. Madu kelengkeng, madu hutan, ya toh? Begitu punya anak 1, 2, enggak pakai pembantu. Persiapan madu mulai entek. Yang tersisa tinggal lebah. Apalagi kalau lebahnya lebah hutan. Itu kalau gigit berbisa loh. Ya. Waduh saudara, stres saya. Madu mulai habis, saya urus anak 2, ngurusi rumah, dia seperti raja. Kopi. Ya. Kalau dulu nggih. Ya sekarang punya kaki 2, tangan 2 toh sama kan? Ke dapur sendiri sana. Ada gula, ada kopi di sana, bikin sendiri. Kaget dia. Ih, kenapa jadi lebah hutan? Ya, memang begitu. Ya, manusia aslinya keluar, saudara. Pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya enggak, saudara? Ya, akhirnya dia di situ mulai kaget dengan saya pun juga ya. Kamu kira ya, kamu tahu nggak? Papi saya itu kerja kantor, kepala kantor, pulang dia masak di rumah. Kadang-kadang dia bikin mami saya kopi. Ya memang papi saya itu suami teladan. Dia jawab, makku itu istri teladan. Bapakku tinggal minta sego, enggih. Dia bilang, aku nggak pernah lihat makku marah-marah. Saya jengkel denger gitu saudara. Iya. Saya bilang, yaudah kalau gitu kita nikahkan aja makmu sama papiku. Biar rumah tangga mereka jadi rumah tangga yang luar biasa. Saudara, kalau sudah begitu bagaimana ada surga dalam rumah tangga kita? Ego masing-masing yang keluar. Sampai satu kali saya temukan ayat firman Tuhan yang berkata, apapun yang kamu lakukan untuk sesama manusia, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya urus anak 2 tanpa pembantu, bersihin rumah, saya mau marah-marah, rumah kotor. Ayat itu bicara, untuk Tuhan. Saya ngepel, untuk Tuhan. Nggak berani ngomong, karena untuk. Dia teriak, kopi. Saya ke dapur. Saya bikin kopi, saya kasih krim, saya aduk, untuk Tuhan. Kalau untuk manusia, kasih sianida sedikit. Maka matilah kau.
Ya, tapi karena untuk. Kalau kau bikin kopi untuk Tuhan, kau kasih racun? Itu untuk Tuhan. Saya belajar tutup mulut untuk Tuhan. Ya, ketika kita mempraktekkan firman Tuhan, ya akhirnya saya melihat suami saya mulai berubah. Ya, dia mulai bantu di dapur, dia mulai apa. Saya kadang duduk di meja, dia datang bikinin saya kopi. Saya, ini aku bikinin kopi ya. Ini bikinnya dengan cinta loh. Nggak ada saling menuntut, ego dimatikan. Dulu ribut kami terus tiap hari, masalah kecil jadi besar. Ya, kalau sudah begitu nggak mungkin rumah tanggamu diberkati, nggak mungkin Tuhan curahkan berkat berkelimpahan dalam rumah tangga kita. Kenapa? Tiap hari ribut. Karena Alkitab berkata, di mana ada dua orang hidup sehati sepikir bersama, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Ya, jadi kami bertobat saudara. Saya buat komitmen dengan suami. Saya tidak akan memaksa kamu tunduk kepada saya juga tidak tunduk kepadamu dalam artian apa yang kamu mau, tapi kita tunduk pada firman Tuhan. Waktu istri tunduk kepada firman, suami tunduk kepada firman, maka rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Ya, ayo hidupi firman Tuhan. Itu lagu tadi bilang, hidupku menggenapi firman-Mu. Artinya apa menggenapi firman Tuhan? Kalau Tuhan bilang ya jangan marah, jangan marah. Kita menggenapi firman-Nya. Artinya menjadi pelaku firman. Banyak hal besar yang Tuhan mau percayakan dalam hidup kita. Waktu kami mulai berdamai, menurunkan ego masing-masing, kami baru melihat Tuhan bukakan jalan dalam rumah tangga kami. Saudara, Tuhan mulai bawa kami dalam visi-visi yang besar. Ya, dari Solo Tuhan bawa kami pindah ke Jakarta. 15 tahun yang lalu kami tinggalkan kota Solo, dapat suara Tuhan untuk berangkat ke Jakarta. Seperti Abraham disuruh Tuhan tinggalkan negeri. Ya, lalu kami berangkat ke Jakarta. Setahun pertama nggak ada pelayanan, kami hidup saudara. Ya, aduh benar-benar dengan iman, naik motor, anak-anak masih di Solo. Kita pulang Jakarta Solo 2 minggu sekali lihat anak. Tadinya masih ada duit naik pesawat. Ya, karena di Jakarta juga tidak ada pelayanan. Tuhan panggil, katanya Tuhan, aku akan memberikan kepada kalian hal yang besar di Jakarta. Ternyata sampai sana tidak ada pelayanan. Yang tadinya di Solo kami pelayanan setiap minggu, di situ tidak ada 1 tahun tidak ada pelayanan. Kita pulang naik kereta, naik pesawat, mulai duit habis, naik kereta, habis lagi duit, naik bus. Sampai 1 kali saya dan suami pengen lihat anak, kita pulang naik motor saudara, karena tidak ada duit. 18 jam Jakarta Solo, hujan dari Cirebon sampai di Solo, badan saya kedinginan, tangan saya biru, kaku semua, di jalan saya nangis bercucuran air mata bercampur air hujan. Bener saya bilang, Tuhan karepmu Tuhan, itu bahasa tertinggi dari penyerahan saya kepada Tuhan. Apa yang Engkau mau dari hidup kami Tuhan? Saya ini ikut Tuhan kok yo menderita terus. Tapi kalau ini yang Kau mau, karepmu. Sampai di Solo jam 3 pagi. Besok anak-anak bangun, anak saya yang paling kecil waktu itu masih TK kecil saudara. Ya, saya harus balik ke Jakarta. Lalu anak-anak bilang, Mami kenapa Mami balik ke Jakarta? Mami di sini aja. Saya bilang, Dek, Tuhan yang panggil Mami sama Papi. Padahal di Jakarta gak ada pelayanan. Tapi kami berdua saudara bersepakat untuk ayo kita sama-sama genapi panggilan Tuhan. Lalu di Jakarta kami hidup saudara, kami melayani, mulai dibukakan pintu-pintu. Tapi saudara berat rasanya, sampai suami saya bilang, saya terakhir tahun ini, saya mau pulang ke Solo. Kita di Jakarta tidur di kamar yang panas, gak ada AC. Di Solo saya punya kamar ada AC, tempat tidurnya spring bed. Di Jakarta spring bed, tapi bednya sudah gak ada, tinggal springnya. Jangan tertawa saudara, ini kisah sedih. Harusnya saudara menangis. Tidak enak secara daging untuk menggenapi panggilan Tuhan. Tapi kami berusaha taat, hanya melihat Tuhan dengan iman. Sampai hari ini, ya kami melihat bagaimana Tuhan menyertai. Orang yang sungguh-sungguh berjuang, percaya dan beriman kepada Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan. Ketika pandemi datang, ya YouTube saya waktu itu baru 50.000 subscribe. Jadi saudara 2019 saya dapat suara Tuhan. 2018 kamu ambil alih dunia media untuk penginjilan. Saya waktu itu berpikir
ya dunia media itu apa ya? Lalu saya bilang ke suami, Tuhan itu ngomong, kita harus ambil alih media untuk Injil. Suami saya bilang, ya kalau media itu berarti TV. Waktu itu kita belum terlalu kenal, belum terlalu familiar sama YouTube. 2018. Ya TV kalau gitu, ya udah kita pergi tanyalah di stasiun TV swasta di Jakarta. Kita pergi ke sana, saya tanya kalau saya siaran di TV itu gimana? Oh, ibu harus bikin 10 episode. Satu episode itu 6 juta. Jadi 10 episode itu 60 juta. Itu 15 tahun lalu. Saya bilang, hah? Terus itu sudah pasti tayang? Oh belum bu, nanti dilihat dulu, kalau pasti tayang baru ditayang. Kalau enggak ya enggak. Tapi saya sudah bayar 60 juta, iya. Karena ibu syuting di studio kami, ibu ini, wah saya mundur terhormat. Kenapa? Uang dari mana 60 juta? Kami aja bertahan hidup sulit. Akhirnya ketika saya berdoa, Tuhan bilang ambil alih dunia media. Karena di tahun-tahun ke depan aku akan memberikan kepadamu tuaian bangsa-bangsa, bahkan berkat bangsa-bangsa. Lalu saudara, saya itu hanya mengalir aja. Tiba-tiba saya pelayanan di Bali, saya lihat di situ orang lagi syuting di kafe. Saya tanya mereka, ini kalian lagi syuting apa? Syuting buat TV di mana? Di YouTube. Saya pulang, saya bilang ke suami, ini kali ya YouTube itu gratis, ayo kita buat. Lalu suami saya bikin channel buat saya. Awal-awal kita tayang ya yang biasa-biasa saudara, karena saya cuma pikir kan Tuhan cuma suruh beritakan Injil kan. Ya saya cuma melakukan itu aja tanpa pernah terpikir apapun. Enggak kepikiran mau jadi YouTuber atau subscribe banyak, enggak ada. Saya cuma pikir kalau kita tayangkan satu khotbah, satu aja yang bertobat, itu kan seluruh sorga bersorak-sorai. Kata Alkitab kan, nggak usah muluk-muluk lah ditonton ribuan orang. Ya satu aja yang nonton, lalu dia bertobat, itu kan sorga bersorak loh. Akhirnya saya mulai tayang saudara, tiba-tiba pandemi datang. Ketika pandemi gereja tutup semua, kami nggak bisa beribadah, tidak bisa pelayanan. Saya dan suami ini hidup, ya kami ini full time, tapi kami nggak digaji dari gereja. Tapi kami melayani sepenuh waktu. Jadi hidup kami benar-benar ya seperti orang Lewi, kami hidup dari pelayanan. Ketika pandemi datang nggak ada pelayanan, channel saya waktu itu hampir 50.000 saudara. Tiba-tiba gereja tutup, orang nggak bisa ibadah, orang mulai cari gereja, orang mulai cari di YouTube. Waktu pandemi itu saudara, YouTube saya naik setiap hari bertambah 1.000 subscribe. Sehari. Itu saya nggak tahu. Itu padahal YouTube sendiri bilang kalau ada channel dalam seminggu bertambah 1.000 itu di hacker. Ya, jadi punya saya di hacker sama malaikat. Satu hari nambah 1.000. Dan puji Tuhan sekarang ya 800.000, hampir 1 juta saudara. Semua, kok nggak wow ya? Dan saya melihat di tengah masa pandemi Tuhan pelihara kami. Tadinya kami mau pergi dari Jakarta karena di tengah pandemi saudara tahu kami hanya punya uang sekitar 10 juta. 10 juta bertahan dengan 3 anak di Jakarta. Dan kami tidak tahu pandemi sampai kapan. Waktu itu ya saya bilang sama suami, jangan salahin Tuhan. Yang terburuk kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo. Relakan rumah yang ada. Kita bersyukur dulu kita susah nggak ada rumah, nggak ada mobil. Sekarang kita susah ada rumah, ada mobil yang bisa dijual. Kadang kan kita itu nggak bersyukur saudara. Ya, nggak apa-apa kalau memang Tuhan minta rumahnya hilang, ya relakan itu. Jangan tahan dengan hati kita. Jadi kami waktu itu bersyukur, ya udah kita jual, kita pulang ke Solo. Tapi kalau Tuhan mau berkara lain, ya itu urusannya Tuhan. Tiba-tiba saudara di tengah pandemi YouTube saya itu sehari 1.000. Channel kami dimonetize sama YouTube. Ya kami mulai dapat penghasilan dari YouTube. Di tengah masa pandemi yang harusnya mau jual rumah, kami diberkati Tuhan luar biasa. Ya lewat channel YouTube nggak jadi jual rumah, malah beli rumah. Ya. Dan di tengah masa pandemi kita bangun studio saudara, saya beli rumah 2, satu buat studio, satu buat rumah tinggal. Bahkan ketika pandemi, Tuhan izinkan kami bisa bangun gereja-gereja di desa. Setiap bulan kami bantu hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Sampai hari ini. Lalu kami mulai berdoa waktu itu, Tuhan, kemana Tuhan mau bawa pelayanan kami? Banyak orang yang mulai berkata, Bu, buka gereja, Bu, buka gereja. Kalau ibu buka, saya mau pindah loh ke gereja ibu. Sekarang kan, ya, orang bukan mencari jiwa sekarang, mencuri jiwa.
Ya, orang udah punya gereja suruh pindah ke gerejanya. Ya, saya setuju kalau orang buka gereja di pedalaman yang memang belum ada gereja. Saya waktu itu juga tergiur, iya buka gereja ya. Lalu ada beberapa teman hamba Tuhan, ibu buka aja bu, nanti di bawah saya gini. Tapi saya bilang, saya berdoa, saya tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau dengan pelayanan kami? Ketika saya berdoa, Tuhan itu bilang, kamu gak buka gereja. Saya dapat ayatnya itu saudara. Ya, di akhir zaman tuaian banyak tapi penuai sedikit. Tuhan bilang kamu harus siapkan penuainya. Dengan cara apa Tuhan? Ya, bikin seminar hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah. Lalu yang kedua kamu buka sekolah misi untuk menampung orang-orang yang mau jadi hamba Tuhan. Kalau perlu kamu sekolahin gratis. Saya kaget waktu dapat visi itu. Tapi saya bilang sama suami, ya udahlah kita ada berkat, kita sisihkan berkat ini, kita bergerak cari tanah. Lalu kita pergi bergerak cari tanah di daerah Karanganyar, Solo, saudara. Kami cari tempat yang dingin, yang dekat gunung, ya, supaya benar-benar hamba Tuhan dekat dengan Tuhan. Kalau di kota, saudara ya banyak setan. Lalu kami pergi, saudara, kami cari nggak ketemu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kami udah keliling-keliling, yang sesuai dengan uang kami nggak ada. Kenapa juga Tuhan suruh saya bikin sekolah Alkitab? Saya ini bukan orang kaya, saya ini bukan orang pintar. Tapi Tuhan tuh ngomong, aku nggak cari orang kaya, aku juga nggak cari orang pintar, tapi aku cari orang yang beriman. Karena hanya dengan iman semua proyek-proyekku itu tergenapi di dalam dunia ini.